sejak hari pertama haid. Jadi sejak hari pertama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Awam Bicara Hukum. Orang awam bicara tentang hukum dan supaya orang awam mengerti tentang hukum. Kali ini kita akan membahas masalah aborsi ya, atau menggugurkan kandungan. Jadi banyak ditemukan atau kita dengar di berita ya, di TV atau di media ya, bahwa banyak sekali orang menggugurkan kandungannya ya. Menggugurkan kandungannya ya, kita tidak tahu apa motifnya. Cuman pada video kali ini kita akan bahas apakah aborsi itu dibolehkan atau tidak. Kalau dibolehkan, kenapa? Kalau tidak dibolehkan, apakah ada sanksi atau ancaman pidana atau penjaranya? Baik ya. Jadi aborsi ini sebenarnya itu boleh dilakukan ya. Boleh dilakukan dalam tanda petik ya. Boleh dilakukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ya, tentang kesehatan ya, kita bilang itu undang-undang tentang kesehatan. Itu dimuat di undang-undang tersebut ya, bahwa sebenarnya aborsi itu boleh dilakukan, tapi ada syaratnya ya. Ada syarat dan ketentuan yang mesti dilakukan. Sehingga kenapa aborsi atau menggugurkan kandungan itu dibolehkan ya, begitu ya. Jadi pertama itu syarat supaya dibolehkan itu ya, kondisi yang boleh itu pertama itu apabila terdapat indikasi darurat medis ya. Indikasi darurat medis itu dalam bahasa gampangnya ya, dalam bahasa awamnya, mudahnya, bahwa misalnya itu akan mengancam keselamatan janin atau ibunya sendiri ya, itu bisa dilakukan aborsi ya. Cuma nanti ada saat-saatnya lagi ya. Kemudian yang kedua itu karena anaknya itu, bayi atau janin yang akan dilahirkan itu nanti itu terindikasi dengan penyakit penyakit genetik atau penyakit cacat bawaan atau cacat lahir ya. Itu dokter bisa itu memprediksi itu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah misalnya kalau itu lahir nanti menyulitkan bayinya. Bayinya itu akan sulit nanti ketika lahir, dia akan menyulitkan bayi itu sendiri ya. Nah, itu juga bisa dilakukan aborsi atau digugurkan kandungannya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah korban pemerkosaan ya. Jadi korban pemerkosaan itu kalau itu nanti berakibat terganggu psikolognya si korban, itu bisa dilakukan aborsi ya. Jadi ada beberapa hal tadi itu bisa dilakukan aborsi. Jadi aborsi itu bukan hal yang dilarang menurut hukum kita ya, menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia ya. Karena kita bicara masalah hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi intinya itu adalah darurat semua ya. Itu bisa dilakukan. Jadi tapi ada syarat-syaratnya, selain kondisi yang hal sedemikian tadi, tapi ada syarat-syaratnya. Misalnya dalam hal tadi, misalnya membahayakan janin atau ibunya sendiri, atau punya penyakit bawaan genetik tadi, atau kemudian nanti menyulitkan bayi itu lahir, itu syaratnya itu misalnya adalah harus mendapat persetujuan dari ibu yang hamil itu sendiri. Kemudian harus persetujuan suaminya begitu. Jadi ndak semudah juga yang kita bayangkan ya. Kemudian syaratnya itu misalnya sebelum kehamilan ya, untuk yang 3 hal ya, yang kecuali pemerkosaan ya, itu 6 minggu dari hari terakhir, hari pertama haid, jadi dalam hari pertama haid atau menstruasi ya, kecuali dalam hal kedaulatan medis tadi ya. Kalau darurat medis kan tidak bisa diprediksi, itu hanya dokter yang bisa prediksi. Tapi dalam hal keadaan normal tadi itu 6 minggu paling lama ya. Jadi sebelum 6 minggu haid itu ya. Jadi tidak boleh kalau sudah usianya 6 minggu, itu berarti berapa itu?
satu bulan 2 minggu ya. Tidak boleh kalau sudah usianya 4 bulan 5 bulan aborsi, itu tidak boleh ya, itu. Tapi kalau usianya masih 6 minggu itu boleh. Nah kalau perkosaan tidak mesti, kalau korban pemerkosaan itu tidak mesti persetujuan suami ya, karena kan bukan suaminya yang melakukan kan, tapi bisa bisa jadi suaminya melakukan, cuman nanti itu kan kita bahas di video lain ya. Nah tapi kalau korban perkosaan itu 40 hari dihitung sejak hari pertama haid. Jadi sejak hari pertama haid itu 40 hari, itu nanti bisa dokter lah itu apa namanya yang melakukan itu ya. Cuman itu tadi masih ada surat keterangan dokter yang menyatakan sejak kapan dia diperkosa. Kan ketahuan tuh berapa bulan hamilnya, itu akan dihitung. Nah itu harus ada surat keterangan dokter, kemudian harus ada surat keterangan penyidik kepolisian, atau ada surat keterangan dari psikolog gitu, atau surat keterangan psikolog yang bahwa ini mengakibatkan gangguan psikologis terhadap korban, itu boleh aborsi. Cuman itu tadi ya, syaratnya itu tidak boleh lebih dari 40 hari ya sejak pertama haid ya. Jadi kalau umurnya sudah 5 bulan 6 bulan baru mau melakukan permohonan aborsi, itu tidak bisa ya. Begitu ya. Lalu selain daripada hal tersebut, kalau tidak ada alasan selain daripada hal tersebut, maka itu ada pidananya. Sebenarnya sudah lama diatur itu di dalam KUHP ya. Itu di pasal 346 KUHP ya. Itu ancaman pidana penjaranya adalah 4 tahun ya. Barang siapa yang menggugurkan kandungan atau aborsi ya, baik menyuruh orang lain, itu ancaman pidananya 4 tahun. Maksudnya kan aborsi itu bisa secara sendiri dan juga bisa minta bantuan orang lain. Misalnya minta bantuan, mohon maaf, oknum dokter misalnya, atau oknum apa yang lain yang bisa membantu. Itu ancamannya 4 tahun. Tapi di dalam KUHP itu kalau ada undang-undang khusus, maka undang-undang khusus itu yang dipakai ya. Jadi undang-undang khusus itu sekarang itu sudah diatur di undang-undang kesehatan. Jadi ya pakai undang-undang kesehatan. Kalau undang-undang kesehatan lebih lama, undang-undang kesehatan itu lebih lama ya. Jadi itu ancaman pidananya adalah 10 tahun, denda 1 miliar. Jadi kalau perempuan yang melakukan aborsi atau wanita yang melakukan aborsi, ancaman pidananya cukup tinggi ya. Itu adalah 10 tahun ya. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan aborsi ya. Jadi kalau memang kita tidak mengendaki perbuatan itu, ya harus memenuhi ketentuan syarat-syarat yang saya bilang tadi. Selain daripada itu tidak boleh kita melakukan aborsi. Nah, jadi begitu ya. Jadi kitalah yang memikirkan bagaimana supaya kita jangan sampai melakukan aborsi. Ini terutama bagi pasangan-pasangan yang masih muda ya. Jadi mesti tahu akibat bahwa itu ada pidananya. Kadang-kadang ada nih pacarnya atau apanya yang tidak mau bertanggung jawab, malah dia juga nyuruh menyarankan kita untuk aborsi. Itu hati-hati tuh. Kalau sempat ketahuan polisi atau pihak orang lain atau pihak yang berwajib ya, itu ancaman pidananya 10 tahun. 10 tahun sudah banyak kasus diputus, banyak bersalah, baik perempuannya maupun si pacarnya ya. Biasanya kan itu tuh yang melakukan aborsi itu. Tapi ada juga yang sudah menikah, misalnya hasil perzinahan misalnya, kadang-kadang tidak dikehendaki maka dilakukan aborsi juga. Nah seperti itu ya. Jadi itu saya ulangi sekali lagi bahwa aborsi itu ya, atau menggugurkan kandungan itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan 4 hal tadi ya yang sudah saya bilang. Misalnya karena mengganggu reproduksi si ibu, maksudnya ada indikasi bahwa ada kedaruratan medis tadi yang saya bilang, kemudian ada penyakit genetika atau bawaan, kemudian nanti kalau melahirkan si janinnya akan mempersulit janin itu sendiri, kemudian akibat korban perkosaan karena terganggu psikologisnya si korban ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Ingat, ancaman pidananya untuk pelaku aborsi, baik itu yang melakukan aborsi sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk melakukan aborsi, itu dikenakan ancaman pidana 10 tahun dan denda 1 miliar. Lalu kalau untuk membantu, ya sama, membantu dianggap melakukan pemufakatan jahat ya, atau secara bersama-sama, yaitu biasanya dijuntokan ke pasal 55 KUHP ya. Itu ancaman pidananya
ya sama 10 tahun tadi gitu. Begitu ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kali ini ya, tentang bahasan kita ya. Sekali lagi, jangan lakukan aborsi ya. Begitu yang dapat saya sampaikan. Salam awam bicara.